Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali topik kita yang terkait dengan seminar accounting teori. Ya, dalam kali ini kita uh, melihat ya chapter di 9, chapter 9 yang berkaitan dengan analisa konflik. Nah, jadi dalam topik ini nantinya kita berbicara mengenai yang namanya uh, ya konflik yang terjadi dan hubungannya dengan beberapa teori akuntansi keuangan ya diantaranya regency teori ya dan juga uh, game teori gitu ya. Nah, jadi dua dua teori tersebut ya yang banyak diterapkan ya terutama di analisa keuangan dan dalam hal ini kita lihat ya. Nah, di mana dalam chapter ini berbeda ya dengan chapter sebelumnya di mana pada chapter sebelumnya kita Bapak Ibu ya banyak membahas mengenai yang namanya konsep CAPM ya, Capital Asset Pricing Model ya. Ya bagaimana dalam dalam konsep CAPM gitu ya, meminimalkan resiko gitu ya, di mana resiko yang terkandung ya di dalamnya ada yang sifatnya bisa dihindari dan ada juga yang tidak bisa dihindari dan dalam kondisi suatu pasar yang sifatnya semi strong gitu ya risiko tersebut ya selalu ada dan konsep CAPM salah satu metode gitu ya atau juga pemodelan yang digunakan dalam meminimalkan risiko tersebut gitu ya dan terkait dengan pasar keuangan gitu ya jadi dalam hal ini berkaitan dengan harga ya dalam suatu aset yang ada di dalam satu pasar gitu ya maka dalam hal ini orang selalu fokusnya pada hal tersebut gitu ya dan individual yang ada di dalam satu pasar gitu ya, itu tidak punya kemampuan ya atau juga tidak punya power ya untuk intervensi banyak ya atau juga ikut mengubah pasar ya karena apa ya karena harga tersebut banyak variabel yang penentunya di antaranya beberapa para penentu harga dan juga beberapa peluang dari peristiwa terjadi di masa yang akan datang yang ini memang sulit gitu ya dikendalikan oleh individu-individu yang ada pada pasar terutama pasar keuangan tersebut. Dan pada chapter ini juga berbicara kita mengenai beberapa pihak-pihak gitu ya atau disebut dengan entitas atau juga nah beberapa orang yang disebut dengan partis-partis gitu ya. Dan setiap dari parti tersebut ya. Nah, dalam hal ini parti di sini adalah bisa berupa kompetitor gitu ya atau juga bisa berupa pesaing gitu ya atau juga bisa berupa partner. Nah, jadi itulah dikatakan dengan parti dan parti ini berpengaruh ya antara parti satu dengan parti lainnya. Dalam hal ini ada tindakan atau juga aksi mereka, terutama yang dalam hal ini bisa berdampak ya terhadap harga yang harga yang diambil gitu ya. Dan masing-masing dari parti tadi ya, apakah bisa berupa pesaing tadi gitu ya, itu punya keputusan atau juga punya proses pengambilan keputusan di mana antara parti satu dengan parti lainnya itu punya tindakan ya, punya keputusan dan keputusannya itulah terjadi ya karena sudah adanya interaksi. Dan dalam hal ini disinilah penerapan yang namanya game theory gitu ya, atau juga theory of game. Ya di mana theory of game itu berkembang ya, nggak salah di abad 20 ya oleh Joseph Nash ya tahun 20 dan juga di tahun 1944 ya itu juga berkembang lagi gitu ya di mana kebanyakan theory of game atau juga game of theory ini bagaimana interaksi yang terjadi gitu ya antara beberapa parti tadi di antaranya beberapa pesaing apakah pesaing A atau juga pesaing B terkait dengan kebijakan penetrasi pasar ya apakah dalam hal ini apa ya mereka mengeluarkan yang namanya strategi A
atau juga strategi B dan juga strategi C ya, yang terkait dengan penetrasi pasar yang mereka lakukan. Itu disebut dengan yang terkenal ya, dikatakan dengan theory of game. Dan theory of game ini nantinya dilakukan pemodelan ya secara ekonometrika ya. Ada modelnya, Bapak Ibu ya. Dan dalam hal itu bisa saja gitu ya terjadi yang namanya konflik gitu ya, atau juga potensi konflik. Jadi potensi konflik atau juga potensi konflik di sini dalam suatu kondisi yang tidak bisa ditentukan. Nah, di sini terjadinya interaksi ya, dampak dari terjadinya interaksi antara beberapa players tadi gitu ya, atau juga players ini disebutkan oleh apa ya, disebutkan oleh penulis yang disebut dengan parties ya. Dan dalam hal ini interaksi tersebut gitu ya, itu menimbulkan suatu apa gitu ya, suatu tindakan yang saling berbalasan gitu ya, dan tidak bisa dihindari, sehingga interaksi itu lama kelamaan yang membentuk apa yang disebut dengan prisoner dilemma gitu ya. Jadi suatu dilema penjara gitu ya. Jadi apakah dilema tersebut dalam hal ini bisa di apa ya, bisa ditundukkan atau juga tidak bisa ditunjukkan. Nah, jadi nanti membentuk apa yang dikatakan dengan penerapan dari game of theory ya. Jadi game of theory tadi dalam istilahnya disebut dengan kooperatif versus ya, non kooperatif game ya. Dan dalam hal ini adanya kesepakatan atau juga ketidaksepakatan yang dilahirkan, sehingga hal inilah ya merupakan hasil dari interactivity. Dan analisis of conflict di sini gitu ya, itu lebih banyak dipengaruhi oleh beberapa variabel ya Bapak Ibu ya. Jadi beberapa variabelnya diantaranya ya faktor kompensasi manajer ya. Jadi faktor kompensasi manajer di sini bisa menimbulkan yang namanya apa ya, yang namanya tindakan ya, action ya, atau juga beberapa yang disebut dengan moral hazard ya, atau juga dampak dari employment contract ya. Jadi dampak dari employment contract tentu saja ada konsekuensi, terutama dampak dari hubungan antara prinsipal dengan agent, atau juga karena adanya hutang. Nah, jadi karena adanya hutang maka menimbulkan moral hazard ya, dan juga karena adanya hutang menimbulkan konflik ya, konflik antara investor dan juga manajer gitu ya, dan juga pengelolaan hutang. Nah, jadi di sini potensi-potensi konflik tersebut disebabkan oleh karena kompensasi oleh variabel kompensasi manajer ya, atau juga kontrak karyawan, atau juga kontrak hutang ya, dan menimbulkan yang namanya moral hazard ya. Dan inilah yang dikatakan dengan praktiknya agency theory, Bapak Ibu ya. Dan game theory, kalau dalam kedudukannya, game theory ini boleh dikatakan dia sebagai middle theory ya. Teori besarnya disebut dengan grand theory ya, di mana game theory di sini suatu model dalam situasi tertentu yang menghubungkan di mana adanya rasionalitas para pemain dari game theory tadi, terutama dari pesaing A atau juga pesaing B yang masuk di dalam pasar, semuanya punya keputusan yang terbaik, ya sama-sama mahir gitu ya. Begitu sama-sama mahir, maka dalam situasi tertentu ada para player tersebut gitu ya, itu mendapatkan hal yang menguntungkan dibanding player lain. Nah, jadi di sini jumlah pemainnya biasanya lebih dari satu gitu ya dalam game of theory, dan punya dan setiap dari player itu masing-masing punya apa gitu ya, punya strategi gitu ya, dan masing-masing dari punya strategi dan melahirkan yang namanya keputusan ya. Keputusannya bisa berupa bisa dirundingkan atau juga tidak bisa dirundingkan ya, bisa disepakati
atau juga tidak disepakati atau disebut dengan binding agreement dan juga no binding agreement. Dan teori besarnya di sini Bapak Ibu itu adalah agency teori ya, di mana agency teori berhubungan yang namanya prinsipal ya dengan agent ya, hubungan antara prinsipal dengan agent. Jadi kalau katanya dikatakan prinsipal, prinsipal ini mempekerjakan gitu ya, atau juga memberikan peluang ya kepada si pelaksana atau juga si agent dalam hal ini untuk menspesialisasi tugas khususnya, ya tugas khususnya dalam satu periode tunggal ya secara sederhana memenuhi apa yang diinginkan oleh si pemegang mandat, gitu ya. Si pemegang mandat adalah agent dan si pemberi mandat adalah si prinsipal. Jadi model agent di sini dipisahkan ya, yang mana dikatakan pemilik dan yang mana dikatakan pengendali, ya. Di mana hubungan antara prinsipal dengan agent di sini adalah rasional dan di mana si agent di sini adalah pihak yang punya risiko gitu ya, artinya pihak yang mengambil risiko, risk averse gitu ya. Sedangkan prinsipal di sini dia gitu ya, memberikan risiko itu kepada si agent dengan asumsi bahwasanya risiko itu bisa diminimalisir gitu ya, atau juga bisa disederhanakan ya, karena risiko itu sifatnya netral ya, tergantung dari kemampuannya si agent di sini gitu ya. Dan prinsipal yang menginginkan agent ini ya harus bekerja gitu ya, setidaknya bekerja keras gitu ya, sehingga terpenuhilah apa yang diinginkan oleh prinsipal di sini. Jadi dengan kata lain, yang agent di sini disebut dengan effort offers gitu ya. Ya, effort offers. Ya artinya dia bekerja ya sesuai dengan pemenuhan ya yang diinginkan oleh prinsipal. Nah ini yang dikatakan Bapak Ibu adalah teori keagenan gitu ya, atau agency teori. Dan dampak dari hubungan antara prinsipal dengan agent tadi gitu ya, dalam model yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya, itu menimbulkan dampaknya kepada perilaku gitu ya. Jadi perilaku berupa moral hazard ya, problem moral hazard terkait dengan adanya informasi yang seberat sebelah atau disebut dengan asimetri informasi. Nah, di mana prinsipal itu tidak dapat memanage sedemikian rupa ya, apa yang diinginkannya, apa yang diidam-idamkannya atas yang sudah dilakukan kepada agent di sini ya. Dan manajer di sini gitu ya, setidaknya mengalami banyak tantangan ya, atau juga mengalami banyaknya kesulitan ya untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh prinsipal tadi gitu ya. Dan implikasinya gitu ya, maka menimbulkan berupa ya perilaku gitu ya. Jika dalam kondisi tertentu ya salary yang diinginkan oleh manajer itu sesuai dengan yang diinginkannya, maka setidaknya manajer tersebut harus bekerja keras pada titik optimal tertentu gitu ya, sehingga target yang dicapai bisa memenuhi apa yang diinginkan berupa fixed salary gitu ya. Atau juga analogikanya jika tidak ada akhir, maka jika tidak ada ujian akhir ya, maka mahasiswa itu akan apakah bekerja keras gitu ya. Ya kalau nggak ada ujian akhir tentu saja ya santai-santai saja gitu ya. Ya sama juga dengan manajer gitu ya. Jadi kalau mau gaji tinggi ya setidaknya dalam target tertentu ya harus bisa mencapai apa yang ditargetkan ya. Nah ini implikasinya adalah implikasi ke moral, Bapak Ibu ya. Dan agency teori ini hubungan kontraktualnya kalau dalam praktiknya gitu ya, itu banyak terjadi gitu ya.
memang agency teori ini teori sehingga dikatakan teori grand, gitu ya, teori grand. Apakah dia di lawyer, di auditor, gitu ya, di manager, di construction worker, gitu ya, di doctor, itu semuanya penerapan dari agency teori, gitu ya. Jadi sangat luas sekali memang agency teori ini. Kalau dokter atau juga dentist, apa sih bentuk dari agency teorinya? Ya, hubungan antara dokter itu sendiri dengan direktur rumah sakit, misalnya. Atau juga hubungan antara dokter gigi itu sendiri dengan kepala puskesmas, misalnya. Atau juga hubungan antara pengacara itu sendiri ya dengan ininya mitranya, atau juga dengan pihak yang kliennya, gitu ya, hubungan lawyer dengan klien, gitu ya. Nah, jadi ini berupa banyak contoh yang terkait dengan agency teori ini. Jadi agency teori ini sifatnya rasional, gitu ya. Artinya hubungan linear, ya, hubungan apa ya? Ya, hubungannya rasional. Ya, semakin tinggi apa gitu ya, semakin tinggi tantangan, gitu ya, maka semakin besar yang didapatkan, gitu ya. Jadi hubungannya hubungan linear, ya, sehingga dikatakan di sini adalah risk netral, gitu ya. Artinya resiko itu bisa diturunkan, ya, bisa itu resiko itu apa kan ya, bisa dikendalikan, ya, sehingga dikatakan risk itu sifatnya netral, ya, tidak selamanya resiko itu bergerak liar, gitu ya. Maka manajer menginginkan ya sifatnya kerja keras, ya, sehingga mendapatkan apa yang diekspektasikannya, gitu ya, atas perusahaan, dan yang dibayarkan, ya, yang dibayarkan sesuai dengan realisasinya dalam satu periode itu memang sesuai, ya. Nah, inilah yang dikatakan dengan bentuk keagenan, ya, kontrak keagenan. Nah, kalau ini adalah dari sisi apa ya, dari sisi owner, ya, bagaimana dari sisi manajer, si agent, ya, manajer ini si agent, ya. Nah, sama, gitu ya, si agent ini sifatnya juga rasional. Nah, rasional di sini pengertiannya apabila dia menginginkan yang maksimal, gitu ya, maka setidaknya dia harus ya dalam hal ini menggunakan atau juga bekerja keras, ya, pada level tertentu, sehingga pada level tertentu juga, gitu ya, bisa mendapatkan hasil yang dalam kondisi tertentu. Apakah dia ya kerja kerasnya negatif 2, ya, maka dalam hal ini hasilnya didapatkan min 1,71 misalnya. Dan konflik keagenan di sini, ya, merupakan dalam hal ini juga bisa apa kan, bisa dipengaruhi oleh yang namanya faktor motivasi, gitu ya. Motivasi seorang manajer itu bekerja apa kira-kira? Nah, manajer itu bekerja keras apabila ya gaji, gitu ya. Semakin besar gaji maka semakin besar kerjanya, ya. Atau juga semakin besar pemantauan kepada manajer, gitu ya, maka semakin besar juga dia bekerja, gitu ya. Kalau nggak dipantau ya santai-santai saja, ya. Atau juga pemantauan yang tidak langsung, ya, jadi pemantauan yang tidak langsung juga berdampak, atau juga adanya pengawasan, ya, dengan kata lain indirect monitoring, ya. Atau juga bisa berupa manajer ini bekerja keras disebabkan oleh karena apa ya, mengurangi ya mengurangi hal-hal yang dalam hal bisa menimbulkan keefisienan. Jadi dengan kata lain, manajer bisa memberikan hal-hal yang bisa didistribusikannya di sini. Dan juga agency teori ini, ya, bisa juga menimbulkan masalah, ya, problem arise. Ya, jika seorang manajer itu bisa terkait dalam hal pembayarannya dalam satu periode, gitu ya, di mana pembayarannya dalam satu periode tersebut itu bisa bisa di apa kan ya, bisa besar bisa tidak, ya. Maka dalam kondisi tertentu ya memerlukan riset, ya, dan pemantauan atau juga kondisional tertentu, gitu ya. Jadi manajer bisa mendapatkan bayaran sesuai dengan kontrak yang diinginkannya, ya. Maka solusinya kompensasi bagi manajer itu ya
kinerja, ya. Ukuran KPI-nya apa, ya, atau performance measure-nya apa. Jadi performance measure-nya pada akhir tertentu itu dihubungkan ya dengan yang dibayarkan. Ya. Jadi dalam kondisi A maka seorang manajer itu akan dihargai, gitu ya. Nah ini merupakan satu solusi yang ideal, gitu ya, bagi seorang manajer sebagai wujud dari agency teori ini, Bapak Ibu. Dan juga agency teori ini dasarnya apa, gitu ya? Ya dasarnya laba lah ya, yang paling memang nyata, gitu ya. Jadi laba tinggi ya itu adalah hasil kerja keras, gitu ya. Jadi laba tinggi itu adalah ukuran kinerja, di mana ukuran kinerja ya karena adanya motivasi manajer tadi, gitu ya. Dia dikontrak ya untuk bekerja dan dia juga mendapatkan kompensasi yang nyata, gitu ya, atas capaian laba bersihnya ya. Dengan kata lain, makin tinggi laba bersih, maka makin tinggi juga ininya ya, bonus gitu ya, higher payoff gitu ya kepada manajer tersebut. Maka manajer di sini menginginkan apa gitu ya, kontraknya diterima gitu ya. Jadi dalam hal ini dalam bentuk konsep yang disebut dengan reservation utility ya. Jadi di seorang manajer itu harus menerima segala fasilitas atau juga beberapa kondisi tertentu. Manajer itu apa ya sangat tergantung pada reputasinya dan juga kontraknya yang diberikan kepadanya dalam periode tertentu. Ya Bapak Ibu, terkait dengan agency teori ini. Nah, jadi di sini agency teori ya kepada manajer ada dua pilihan ya. Dia apakah kerja ya atau juga dalam hal ini kompensasi. Ya kompensasi dalam hal ini bisa probabilitasnya dalam probabilitas tertentu ya. Kalau dicapai 100 atau juga dicapai 5 dalam probabilitas tertentu juga ya. Nah, ini merupakan asumsi-asumsi yang mendasar yang diterima oleh seorang manajer konsekuensi dari penerapan agensi teori ini, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga kontrak seorang manajer di sini ya, sehingga berdampak terhadap kualitas labanya ya. Jadi kualitas labanya merupakan nilai wajar ya dari suatu yang dicapai oleh perusahaan, yang dalam hal ini karena kerja kerasnya seorang manajer yang dalam hal ini pada kondisi tertentu itu bisa menghasilkan capaian ya pada saat capaian laba misalnya 115 ya dengan laba bersih capaiannya pada saat 40 gitu ya, maka dalam hal ini probabilitas yang didapatkannya juga dalam level tertentu. Nah, jadi levelnya bisa 0,8 atau juga bisa 0,2 gitu ya. Begitu juga kalau misalkan capaian yang diinginkannya kompensasi yang diinginkannya 55 misalnya. Jadi dalam kondisinya capaian yang diinginkannya 55, maka yang dilakukannya adalah bagaimana upaya mendapatkan laba sebesar 115 dengan probabilitasnya 0,2 atau juga 0,8. Nah, jadi agency kontrak dalam hal ini dibuat ya notasi di dalam bentuk estimasi ekonometrika ya. Jadi dalam pemodelannya ya bisa dilakukan dengan pemodelan ya bisa dituangkan ya secara matematis ya dengan model persamaan sebagai berikut ya. Jadi persamaan yang pertama maupun juga persamaan yang kedua dengan berbagai asumsi-asumsi yang ada ya. Begitu juga seorang owner gitu ya. Seorang owner yang merupakan resiko yang netral di sini gitu ya. Dia bisa menuangkannya dalam suatu persamaan nyata gitu ya. Berapa yang didapatkannya dengan membuat persamaan yang dinotasikan dengan notasi bentuk sebagai berikut. Nah, jadi memang hitung-hitungan atau juga probabilitasnya
secara apa gitu ya, yang merupakan sifatnya abstrak bisa dituangkan dengan dalam bentuk pemodelan ya, Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah ini contoh ya bagaimana operasionalisasi dari agency teori tersebut ya. Dan ini merupakan ya suatu problem formal ya bagi owner. Kalau tadi kita banyak bicara ya, problemnya manajer gitu ya. Nah, jadi kalau dia ya problemnya owner di sini, maka yang terkait upaya maksimalisasi return gitu ya, atau maksimalisasi yang didapatkan seorang owner. Jadi optimalisasi yang didapatkan seorang owner dalam hal ini ya bagaimana ya tergantung pada manajer itu sendiri gitu ya. Apakah mau dibesarkan insentifnya gitu ya, atau mau dibesarkan variabel-variabel lainnya gitu ya. Nah ini kalau kita lihat ya dituangkan ya pada berbagai model keuangan sebagai berikut gitu ya. Nah, jadi ini modelnya dengan konstanta dan juga beberapa variabel-variabel yang sudah diisi sebagai berikut. Ya dengan kata lain keberadaan insentif ya maka dalam hal ini menciptakan ya yang namanya kerja keras seorang manajer sejak ditetapkan ya. Nah ini pemodelannya ya. Ini ya. Ya pemodelannya. Ya mungkin ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu. Ya inilah bagaimana tadi ya teori dari agency teori dan juga game teori ya, penerapan dari operasional dari agency atau juga game teori. Ya mungkin nanti sebagai inspirasi ya pada Bapak Ibu untuk dituangkan ya di dalam disertasinya yang berminat mengoperasionalkan game teori dan juga agency teori ini ya. Dan ini beberapa prinsip-prinsip yang relevan ya. Jika laba bersih tinggi gitu ya, jika laba bersih yang didapatkan tinggi, maka manajer juga akan mendapatkan performa yang tinggi. Dan juga semakin tinggi kompensasi manajer, ya maka jika dalam hal ini labanya rendah, maka dalam poin tertentu kompensasi yang diterimanya bisa tinggi atau juga bisa rendah ya. Dan jika laba bersih yang direalisasikan tinggi, maka dalam kondisi yang berbeda dilaporkan bisa juga dampaknya ke laba bisa tinggi atau juga bisa rendah ya. Dan seorang manajer juga bisa menghadapi problem ya yang diterapkan dalam kondisi kondisi tertentu yang dengan menggunakan indikator laporan keuangan, di mana seorang manajer itu akan mendapatkan hukuman yang terkait dengan yang dicapainya, di mana bisa ya semuanya dari dasar yang terkait dengan laporan yang dihasilkan, yaitu rendahnya laba rugi gitu ya, dan juga pembatasan beberapa kontrak ya. Jika dalam hal ini kompensasi yang didapatkan seorang manajer secara efektif ya dampaknya ada hukuman ya kepada seorang manajer, bisa bonusnya nggak dibagikan atau sebagainya ya. Nah, inilah terkait dengan ya agency teori ya. Nah, jadi dengan kata lain agency teori dengan psikologi ya, teori gitu ya. Nah, di sini adalah model yang menarik dikombinasikan sebagai model terkait dengan pengambilan keputusan ya. Karena ini semuanya berhubungan dengan karakteristik perilaku. Ya. Jadi personality, kemudian norma sosial. Nah, ini berdampak secara apa ya? Berdampak terhadap kerja keras yang didapatkan seorang yang dilakukan oleh manajer tersebut gitu ya. Dan juga implikasi dari agency teori ya bagi accounting bagaimana ya. Nah, ini ada dinyatakan oleh ya Holmstrom agency model di mana berdasarkan pada kompensasi manajer pada dua variabel tersebut itu lebih baik dibanding menggunakan satu variabel gitu ya. Atau juga lebih kurang dari suatu
kurang dari 2 variabel. Nah, ini juga kalau dikatakan ada hubungan ya pasti ada hubungan gitu ya. Dan Holmstrom model ini juga berimplikasi bahwasanya laba itulah yang merupakan penyebab kompetisi ya, dan juga meningkatkan kinerja ya terhadap pasar, dan kompensasi ini merupakan harus dituangkan dalam bentuk compensation contract. Nah, ini dikatakan Holmstrom model ya. Dan juga hasilnya agency theory ini implikasi kemana? Ya, implikasinya ke ekonomi, ya, konsekuensi ekonomi. Jadi dalam standar akuntansi, maka seorang manajer tersebut gitu ya, itu punya dampak ya. Dampaknya berupa motivasi manajer itu bisa mengubah kebijakan akuntansi atau juga menghindari beberapa standar baru yang dilaporkan yang terkait dengan hutang juga ya. Dan ya kemudian disinilah kita simpulkan bahwasanya dalam topik ini Bapak Ibu, bahwasanya kebijakan akuntansi ya tanpa dalam hal ini dampaknya kepada kas gitu ya, itu punya pengaruh. Pengaruhnya kemana? Ya, pengaruhnya kepada ekonomi konsekuensi ya, konsekuensi ke ekonomi, sehingga tetapi ya pasar modal dalam hal ini tetap efisien ya. Jadi nggak ada dampak lainnya, artinya dampaknya hanya pada dampaknya pada laba rugi tadi, dan juga dampaknya pada ekonomi. Tetapi secara umum ke pasar modal tetap efisien lah pasar modal tersebut ya. Jadi dengan kata lain, bahwasanya peranan laba bersih, nah inilah yang punya peranan penting. Apalagi rugi bersih, apalagi ya rugi gitu ya. Jadi laporan keuangan, income statement lah, income statement itu alat monitoring lah pada seorang manajer gitu ya, dengan kata lain. Jadi keberadaan income statement itu merupakan motivasi tersendiri dan juga alat monitor tersendiri kepada siapa? Kepada manajer terkait performa dan juga kualitasnya yang dalam hal ini punya hubungan ke investor ya. Jadi investor itu ya hanya menggunakan indikator laba rugi ya. Indikator laba rugi terkait dengan kepentingannya dan punya korelasi yang nyata kepada manajer. Dan juga laba rugi di sini dampaknya juga kepada harga saham ya. Jadi dampaknya juga kepada harga saham. Makin tinggi laba ya harga tinggi ya. Dan juga peranan standar akuntansi juga berperan. Nah, punya peranannya di mana? Ya punya peranannya sebagai alat pengendali ya atas manajemen laba. Nah, jadi standar akuntansi mengawasi dari praktik tata kelola manajemen laba ya. Nah, inilah yang kita bisa simpulkan ya dari topik kita kali ini yang berkaitan dengan penerapan game teori ya, atau juga middle teorinya dari agency teori ya, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? Silakan. Ya, baiklah. Kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa tugas UAS-nya nanti untuk papernya ya, untuk disiapkan ya.